Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ma'lufi dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Saya salah satu anggota MDR Jepara, akan sedikit menjelaskan tentang mengenal merdeka belajar atau kemerdekaan belajar. Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Mengapa perlu merdeka belajar? Kampus Merdeka dalam rangka memenuhi tuntutan arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja. Perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud atau pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka meliputi 4 kebijakan utama, yaitu salah satunya kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. 3 semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi, dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT. Kegiatan pembelajaran di luar PT meliputi kegiatan magang atau praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi proyek, independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman konstektual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja. Proses pembelajaran dan dalam kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, student centered learning, yang sangat esensial. Pembelajaran kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menentukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan iptek dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka salah satunya yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Siapa sajakah yang terlibat? Yang pertama yaitu mahasiswa. Yang memfasilitasi yaitu dosen, instruktur, dan tenaga kependidikan, pengelola perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, badan atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, mitra perguruan tinggi. Regulator antara lain
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pemilihan alternatif. Salah satunya yaitu ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama, seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada PT sesuai masa dan beban belajar mahasiswa. Yang kedua, proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT. Bagaimana perhitungan SKS pembelajaran di luar kampus? Di antaranya, start SKS diartikan sebagai jam kegiatan atau jam belajar. Yang kedua, definisi kegiatan: belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seseorang dosen atau dosen ditentukan oleh PT. Selanjutnya yaitu daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di luar kampus. Dapat dipilih dari A. Program yang ditentukan pemerintah, B. Program yang disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 menit per minggu atau per semester. Magang atau praktek industri: kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan, nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan, wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Tanggung jawab perusahaan tempat magang: yang pertama yaitu menjamin proses magang yang berkualitas sesuai kesepakatan. Yang kedua, menyediakan supervisor, mentor yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama magang. Yang ketiga, memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan atau disebut asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, dan hak karyawan magang. Yang keempat, supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaiannya. Rekognisi satuan kredit semester: yang pertama yaitu satuan kredit semester SKS setara dengan 2.720 menit magang di dunia kerja atau industri. Yang kedua, penilaian magang dilakukan dari 2 sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang. Proyek di desa misalnya, proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya, dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa atau kepala desa, koperasi atau organisasi desa lainnya. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar juga. Tanggung jawab perguruan tinggi: yang pertama yaitu menjalin kinerja sama dengan pihak Kementerian Perdesaan dan PDTT serta Kemendikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerjasama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
Yang kedua, mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan. Yang ketiga, menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus. Yang keempat, bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi. Yang kelima, memberangkatkan mahasiswa. Yang keenam, dosen pendamping dapat bersama supervisor bisa melakukan penilaian terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa. Lalu tanggung jawab pihak ketiga, desa, kementerian, dan pihak kerjasama lainnya. Di antaranya, Kemendes memberikan dana desa, data dan informasi yang relevan, penyuluh atau lapangan pendamping dana desa. Yang kedua, dana CSR dan sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, logistik, dan akomodasi mahasiswa. Yang ketiga, radius desa sasaran dengan kampus dirancang 200 km. Yang keempat, menjamin terlaksananya proyek desa yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, menyediakan supervisor atau mentor yang mendampingi mahasiswa, kelompok mahasiswa selama melaksanakan proyek di desa. Yang ketujuh, mengelola pendaftaran dan penempatan. Yang kedelapan, memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan atau asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, dan hak karyawan magang. Yang kesembilan, supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan proyek desa atau magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaiannya. Pertukaran pelajar, mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi di luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil di perguruan tinggi luar akan disertakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan soft skills dan hard skills di perguruan tinggi lain. Lalu tanggung jawab perguruan tinggi asal. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa. Yang kedua, ada PT dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa inbound atau sejumlah mahasiswa yang melakukan outbound resiprokal. Yang ketiga, menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi azas keadilan bagi mahasiswa. Selanjutnya yaitu melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar. Yang kelima, menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS mahasiswa. Tanggung jawab perguruan tinggi tujuan. Yang pertama yaitu menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa dapat sesuai dengan kontrak perjanjian. Yang kedua, menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran pelajar. Yang ketiga, memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya. Rekognisi satuan kredit semester. Dalam sistem transfer kredit penuh, penilaian diambil penuh dari tempat mahasiswa melakukan perkuliahan di luar kampusnya. Yang kedua, perguruan tinggi asal mahasiswa dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerjasama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa. Penelitian atau riset, kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti, dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti
LIPI atau BRIN, LAPAN, NASA, perguruan tinggi dari seterusnya. Tanggung jawab perguruan tinggi menjalin kerjasama dengan lembaga atau laboratorium riset. Yang kedua, memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga atau laboratorium riset di luar kampus. Yang ketiga, memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga atau laboratorium riset untuk memberikan nilai. Yang keempat, melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga atau laboratorium untuk dijadikan SKS mahasiswa. Selanjutnya yaitu wirausaha. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.